Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah membuat video perkenalan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perintah dasar switch router Cisco. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, maka baiknya di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu Cisco, apa itu Cisco Packet Tracker, apa itu switch, apa itu router, dan apa itu jaringan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu Cisco. Jadi Cisco adalah peralatan utama yang banyak digunakan pada jaringan luas Wide Area Network atau disebut WAN. Dengan adanya Cisco router, informasi-informasi dapat diteruskan pada alamat-alamat yang berjauhan dan berbeda jaringan. Selanjutnya ada Cisco Packet Tracker. Apa sih itu Cisco Packet Tracker? Jadi Cisco Packet Tracker itu adalah software simulator tool jaringan Cisco. Biasanya yang sering digunakan untuk latihan pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya. Nah, software ini juga dibuat langsung oleh Cisco System. Disediakan secara gratis untuk siswa dan juga network administrator. Selanjutnya, apa itu switch? Perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Apa itu router? Perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Apa itu jaringan? Sekumpulan komputer yang dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data dan informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang perintah dasar switch router Cisco. Nah, yang pertama kita harus siapkan dulu aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracker. Kalau misalkan kalian sudah install, kalian bisa langsung masuk ke aplikasinya. Kalian bisa klik 2 kali, tunggu sampai masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini tampilan di dalam Cisco Packet Tracker. Nah, di sini kita tidak masuk ke konfigurasi ya. Kita hanya akan mengenal perintah dasar switch atau router Cisco. Nah, yang pertama, di sini ada router dan sampingnya juga ada switch. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Coba kita ambil satu switch, kita drag ya, kita pilih, kita masukkan di lembar kerja. Satu lagi kita router, kita pilih router. Nah, ini sudah ada router dan juga switchnya. Oke, kalau udah kita siapkan seperti ini, kita coba pilih salah satu, yaitu kita ke switch saja. Klik 2 kali switchnya. Nah, ini ada tampilan di dalam switchnya. Pertama ada physical. Nah, itu di sini menampilkan ada berapa port sih yang berada di switch yang kita pilih tadi atau yang kita miliki. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semuanya ada 20. Pengkonfigurasiannya, kalau kita mau mengkonfigurasi switchnya, nah kita tinggal pilih di menu sebelahnya ada config atau CLI. Nah, kita pilih yang CLI. Enter. Enter seperti ini sampai muncul tulisan switch ya, switch seperti ini. Nah, pertama kita akan coba merubah nama ya, nama hostname-nya nih. Yang tadinya di sini masih switch. Nah, ini akan kita rubah menjadi bebas, terserah kita, nama kita boleh atau siapa aja itu boleh.
Nah, kalau kita misalkan mau merubah nama hostname-nya, kita harus masuk dulu ke mode global. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama ada user mode, dan kedua ada mode global. Kalau user mode, nah ini kita sedang berada di user mode, di luar ya. Jadi kita tidak bisa mengkonfigurasikan sesuatu kalau misalkan kita ada di user mode. Kalau misalkan kita akan mengkonfigurasikan, misalkan kita akan membuat VLAN nih, konfigurasi VLAN, berarti kita harus masuk dulu ke mode global. Caranya yang pertama kita harus ketikkan enable, kalian enter, setelah itu configuration terminal. Configuration terminal atau bisa disingkat menjadi conft, tinggal enter. Nah ini kita sudah masuk di menu global. Kalau misalkan di samping switch tadi itu sudah ada config-nya seperti ini, kurung buka, dalam kurung config pagar, itu sudah kalian masuk ke menu config. Nah, di sini kalian bisa membuat konfigurasi. Kalau di user mode berarti kalian masih di luar. Tadi hanya switch-nya saja, tidak ada config-nya. Nah, di sini kita yang pertama akan merubah nama hostname-nya. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan kita sudah masuk di menu global, kita tinggal ketikkan hostname. Nah, selanjutnya bebas. Nama router kita atau nama switch kita akan diganti apa nih? Contoh di sini saya akan pakai bagus. Jadi nanti nama switchnya ini harus berubah menjadi bagus. Nah, ini sudah berubah menjadi hostname-nya itu menjadi bagus. Ya. Selanjutnya kita juga bisa menyimpan konfigurasi ya. Setelah selesai mengkonfigurasikan switch atau router, kita perlu menyimpan konfigurasinya agar tidak hilang. Kalau misalkan kita tidak menyimpan konfigurasi, ya mungkin saat switch atau router dimatikan, setelah itu dihidupkan kembali, maka konfigurasinya yang telah kita konfigurasikan, misalkan dari awal ya pembuatan VLAN atau apa, itu akan hilang. Gimana sih caranya buat menyimpan konfigurasi kita? Itu mudah sekali, kita tinggal ketikkan, kita masih ada di menu config ya. Untuk kita membuat konfigurasi, kita harus masuk di menu config atau menu global, mode global. Kita ketikkan do write itu untuk menyimpan. Oke, kalau misalkan udah ada tulisan oke, nanti misalkan konfigurasinya berarti konfigurasi kalian sudah tersimpan. Nah, ada lagi nih, kalau misalkan kita sudah membuat konfigurasi VLAN atau apa, VLAN 1, VLAN 2. Nah, di VLAN itu ada kesalahan konfigurasi. Nah, kita juga bisa menghapus konfigurasi tersebut. Caranya seperti apa? Kita hanya menambahkan erase. Jadi do write erase. Do write erase. Do write erase, enter. Nah gitu, udah bacaan config, kalian tinggal enter. Nah, berarti konfigurasi yang sudah kalian buat itu akan terhapus, kecuali nama hostname yang kalian buat. Walaupun kalian tulis do write erase, itu nggak bakalan terhapus karena itu nama hostname, bukan konfigurasi ya. Lanjut. Nah, tadi dijelaskan ada user mode dan juga mode global. Apa sih itu perbedaannya user mode dan mode global? Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui keseluruhan informasi switch atau router yang kita miliki. Nah, kalau misalkan itu berbeda ya. Kalau misalkan di mode user mode, nah itu hanya kalian ketikkan sauran. Tapi kalau misalkan kalian berada di mode global nih, di mode global kalian harus menambahkan do di depannya. Jadi yang tadinya sauran menjadi do sauran. Atau misalkan kita pengen melihat
informasi mengetahui pilihan yang kita buat. Berarti kita ketikkan kalau misalkan di mode user mode itu kalian hanya show VLAN brief. Tapi kalau misalkan kalian ada di menu global, kalian ketikkan tambahkan di depannya do show VLAN brief. Nah, contoh ya, kita keluar mode global dulu. Exit. Setiap kalau misalkan kita ingin keluar mode global atau mode config, itu kita X. Itu akan keluar, itu akan kembali ke mode user mode gitu ya. Nah, kita ingin melihat nih informasi yang berada di switch atau router kita. Ini kita berada di user mode, berarti kita hanya mengetikkan show run, tidak diawali do ya. Kalau kita awali do, berarti itu kita harus masuk ke menu global. Oke, nah ini sudah ada informasi tentang switch yang kita miliki ya. Ini kalau kita enter terus akan muncul pemberitahuan interface 7, interface 8, berarti itu informasi yang ada di switch. Nah, lanjut. Kalau coba kita menggunakan do yang ada di user mode, ini bisa enggak? Do show run. Nah, akan invalid. Kenapa? Karena bukan ranahnya, karena bukan tempatnya. Harusnya kalau misalkan kita menggunakan do show run, itu harus ada di menu global. Jadi kita harus masuk dulu enable configuration terminal. Jadi masuk menu global itu commandnya enable enter configuration terminal atau bisa disingkat menjadi conft. Nah, ini kita sudah masuk di mode global atau pengkonfigurasiannya. Coba kita mau melihat informasi tentang switch kita. Kalau di menu global kita harus memasukkan do, awalan do show run. Nah, sama seperti tadi ya, kalau misalkan di user mode, kalau misalkan dia tidak menggunakan do, dia akan bisa melihat informasi. Sama di menu global juga, kalau kita pakai do awalannya, itu akan bisa melihat informasi tentang switch ini, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita juga harus membuat password ya. Kenapa membuat password? Karena berbahaya jika ada sembarang orang yang bisa mengakses switch atau router kita. Karena itu kita harus menambahkan password di switch atau router kita agar tidak bisa diakses oleh sembarangan orang ya. Nah, untuk mengkonfigurasikan password ada dua macam. Yang pertama ada enable password dan yang kedua ada enable secret. Nah, yang pertama kalau misalkan kita akan membuat passwordnya enable password ya, kita hanya ketikkan enable password. Ini kita mengetikkan enable passwordnya harus masuk ke menu global ya, jangan di luar menu global, itu nggak bakalan bisa. Contoh misalkan di sini kita akan menambahkan passwordnya itu Maulana. Jadi nanti passwordnya enable password Maulana, enter. Nah, ada yang kedua yaitu menggunakan script. Kalian tinggal ketikkan enable script. Contoh secret. Contoh kalau tadi password itu passwordnya Maulana. Nah, di sini kita pakai Budi Utama aja deh. Budi Utama. Enter. Nah, berarti kita sudah membuat dua password, yaitu yang pertama Maulana dan yang kedua yang secret itu Budi Utama. Apa sih itu password dan secret?
kalau misalkan kita mengkonfigurasikan passwordnya menggunakan password, maka password itu tidak terenkripsi. Tapi jika kita mengkonfigurasikan secret, maka password otomatis terenkripsi dan juga lebih aman. Untuk melihatnya kita bisa ketikkan di sauran atau do sauran. Nah, kalau misalkan kita mau melihat nih konfigurasinya password kita yang tadi kita buat, kalau misalkan kita di user mode kita ketikkan sauran, tapi kalau misalkan kita ini kan kita udah ada di menu global nih, kita harus ketikkan do sauran, enter. Nah di sini bisa dilihat ya, kalau misalkan kita menggunakan enable password, password kita akan terlihat nih Maulana. Jadi nanti pas dicek sama orang, misalkan punya akses masuk ke sini, dicek passwordnya apa sih kira-kira. Nah, dicek do sauran. Kalau yang password hanya password misalkan kalian membuatnya, itu akan terlihat passwordnya Maulana. Tapi kalau misalkan kita menggunakan enable secret, nah lihat yang tadi passwordnya Budi Utama itu tidak akan terlihat, dia dienkripsi dengan rumus ya. Nah, rumus apa ini nggak kelihatan kayak gitu. Jadi lebih aman jika kita menggunakan passwordnya itu script gitu. Oke, sedikit saja pembahasannya kita tentang pengenalan ya, pengenalan perintah dasar switch dan router Cisco. Jadi kita di sini tidak masuk ke konfigurasinya dulu, kita hanya pengenalan dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasinya. Gimana sih caranya membuat VLAN, gimana sih caranya membuat terang VLAN, gimana caranya membuat inter VLAN routing, gimana caranya konfigurasi RIP, gimana caranya konfigurasi MLS, gimana caranya membuat port security. Nah, nanti akan kita pelajari. Kita pelajari di sini secara bertahap, oke. Nah, untuk di router juga sama. Kalau ini kan kita tadi di switch ya. Untuk konfigurasinya, pengenalan perintahnya di switch. Nah, kalau di router pun nanti misalkan di sini itu sama saja. Konfigurasinya kayak tadi sama. Hanya perbedaan di sini. Kalau misalkan kita pertama masuk di router ke CLI, itu kita harus ketikkan N dulu, ini kan yes or no. Nah kita pilih yang no, setelah itu di enter router. Kalau misal mau merubah nih nama routernya, hostname-nya sama kayak tadi, hostname nama kita. Kalau misal mau hapus konfigurasi sama, pokoknya langkahnya sama. Mau melihat konfigurasi sama, do show VLAN atau do show apa, mau menghapus sama. Video ini dibuat untuk pembelajaran siswa-siswi SMK Budi Utama Panimbang, kelas 11 TKJ, pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Tidak bermaksud untuk menggurui, karena saya tahu masih banyak yang lebih daripada saya. Hanya saja sekaligus saya ingin berbagi ilmu yang saya tahu. Untuk video selanjutnya, ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, oke?